Baik para mahasiswa, kita masuk pada materi pokok segmen kedua yaitu Digital Era Governance yang bertumpu pada artikel The Second Wave of Digital Era Governance yang ditulis oleh Helen Margaret dan Patrick Dunleavy. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Organisasi dan Birokrasi Publik perlu mengetahui juga perkembangan dari New Public Management yang sangat diunggulkan pada sampai tahun 2000-an, kemudian perkembangan pada gelombang pertama Digital Era Governance pada tahun 2000 sampai 2010, dan kemudian gelombang kedua Digital Era Governance ditandai dengan perkembangan social web dimulai tahun 2010. Nah, Anda ingat juga dulu ada prinsip-prinsip reinventing government yang dikembangkan di Amerika dan di berbagai negara, yaitu prinsipnya adalah seperti New Public Management ini, disagregasi, di mana pelayanan sektor publik, birokrasi itu dipecah kepada unit-unit pemerintahan yang semakin datar dan di level bawah. Bahkan kemudian menyerahkan juga layanan tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik itu dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sejalan dengan prinsip kedua yaitu kompetisi dalam penyediaan layanan yang selama ini sepenuhnya menjadi kewenangan organisasi publik atau sektor pemerintah, itu diberikan juga pada tingkat tertentu kepada masyarakat. Dan kemudian insentifikasi, di mana motivasi kerja dikaitkan dengan insentif keuangan dibandingkan dengan profesionalisme semata-mata. Nah, tapi kemudian ternyata setelah tahun 2000 dideteksi ada semacam krisis dari New Public Management. Antara lain bahwa NPM yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial publik seperti ditunjukkan pada gambar atau panah nomor 1 itu oleh peneliti Margaret dan Dunleavy itu ditengarai justru menurunkan level kompetensi warga untuk bisa otonom atau mandiri, seperti panah nomor 4. Padahal level kompetensi otonomi ini berpengaruh positif terhadap pemecahan masalah sosial. Lihat panah nomor 2 yang kanan itu. Di samping itu NPM justru meningkatkan kompleksitas institusional dan kebijakan seperti ditunjukkan pada panah nomor 5. Yang mana hal ini juga berpengaruh negatif terhadap pemecahan masalah, yaitu panah nomor 3, dan berpengaruh pada level kompetensi otonomi warga, panah nomor 6. Jadi contoh krisis NPM yang dideteksi oleh Margaret dan Dunleavy ini antara lain misalnya, bahwa NPM ternyata tidak berorientasi sepenuhnya kepada konsumen atau warga, tapi melainkan justru terpaku pada bisnis proses dan tujuan organisasi internalnya sendiri. Kemudian yang kedua, terjadi apa yang disebut agentification, yaitu munculnya berbagai lembaga baru yang justru meningkatkan kompleksitas institusional dan kebijakan. Dan yang ketiga, justru insentif itu malah membuat biaya yang lebih tinggi. Padahal tadi NPM yang diunggulkan sampai tahun 2000 itu terkenal dengan prinsip menyediakan layanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Tapi ternyata dideteksi, dicatat di banyak berbagai negara justru terjadi peningkatan biaya layanan. Nah, oleh sebab itulah seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, itu dideteksi ini. Lihat dalam gambar ini prinsip NPM yang disaggregation, competition, dan incentification itu kemudian ternyata terjadi banyak ketidakcocokan dalam perkembangan baru, dan perkembangan baru tersebut kemudian terlebih lagi didorong oleh perkembangan teknologi informasi atau yang disebut digital era, yaitu adanya konstelasi perubahan ide dan reformasi dalam manajemen sektor publik yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi. Nah, jadi Anda ingat
sekali lagi kekuatan NPM itu selain perkembangannya ternyata tidak sejalan yang diharapkan secara ideal, yang kedua tergerus sendiri justru oleh perkembangan digital, ya, konstelasi perubahan di sektor publik akibat dari perkembangan teknologi informasi. Perubahan ini tidak hanya persoalan penggunaan teknologi, namun lebih luas, meliputi kognitif, perilaku, tata organisasional, politik, dan budaya yang berhubungan dengan sistem informasi. Anda sudah ingat kemarin kita sudah mendiskusikan berbagai aspek terkait perkembangan dari Weberianism birokrasi atau modern birokrasi menuju kepada digital Weberianism birokrasi. Hadirnya teknologi informasi ini membawa sejumlah perubahan di masyarakat, sektor bisnis, dan sektor publik, di mana perubahan itu saling terkait satu sama lain dan berpengaruh terhadap policy outcome. Oleh sebab itu, sekali lagi kita saat ini sudah masuk kepada digital era governance dan meninggalkan era new public management. Nah, oleh sebab itu kita segera harus memahami, termasuk mahasiswa sosiologi yang mempelajari mata kuliah sosiologi organisasi dan birokrasi digital, memahami sekarang ini karakteristik dari digital era governance itu seperti apa, supaya nanti kacamata sosiologis kita dalam melihat fenomena organisasi, institusi, dan birokrasi itu bisa lebih tepat, kemudian lebih akurat, dan memang sesuai dengan situasi nyata yang dihadapi oleh organisasi dan birokrasi. Nah, secara singkat, penulis Margaret dan Dunleavy ini menyodorkan satu prinsip untuk digital era governance itu berdasarkan 3 prinsip, yaitu yang disebut reintegration, yaitu menggabungkan fungsi yang telah terfragmentasi dan menjadi silo saat NPM. Nah, jadi fungsi-fungsi organisasi publik, birokrasi baik pemerintahan maupun pemerintah daerah yang tadinya sudah diarahkan terfragmentasi dan terpecah-pecah dalam silo-silo tertentu, sekarang dikembalikan lagi, direintegrasi. Seperti kemarin prinsipnya kantor yang besar, gedung yang megah itu diganti oleh platform dengan digital era atau digital Weberianism birokrasi. Nah, itu nyambung dengan prinsip Dunleavy ini, yaitu reintegration. Digabungkan lagi ya fungsi-fungsi yang terpecah-pecah tadi dan disatukan tentu dengan platform, digital platform. Nah, kemudian need-based holism, yaitu membangun struktur birokrasi yang fokus sepenuhnya pada kebutuhan warga melalui one-stop process. Nah, itu tentu sangat memungkinkan karena tadi sudah kita masuk pada data in motion untuk pergerakan data, kemudian masuk kepada kantor yang diganti dengan platform, dan masuk dengan keahlian baru yang disebut data scientist. Maka tidak tertutup kemungkinan memang benar harus menuju pada need-based holism. Dan yang ketiga, yang pasti prinsipnya harus digitalization, yaitu sejauh mungkin menggunakan sistem layanan digital untuk setiap bisnis model publik. Jadi sekali lagi, Anda sudah memahami karakteristik dari digital era governance, dan tinggal sekarang juga sudah selama ini mendiskusikan tentang digital Weberianism birokrasi, maka begitu Anda banyak mendapatkan tantangan untuk menjelaskan persoalan organisasi dan birokrasi digital dari perspektif sosiologis, Anda akan semakin lengkap dan semakin matang dalam membuat analisis. Terima kasih.